Oke, haleluya, shalom teman-teman. Kita akan lanjutkan hari ini perkuliahan kita, khususnya membahas daripada pembimbing perjanjian lama. Ya, jadi saya berharap sih teman-teman yang masih tetap tinggal untuk boleh ikut dalam kelas ini secara komprehensif. Karena gini, nanti teman-teman akan kewalahan memahami Alkitab kalau kita nggak kuat di dasar basicnya. Nanti tafsirannya ngaco-ngaco, tafsirannya itu terlalu lebay. Kenapa? Karena nggak paham konteksnya. Nah, makanya dalam pembelajaran ini ya, kita mulai dari pengkhotbah, itu bicara mengenai sastra hikmat, kita ketemu dengan sastra para nabi, ya kita mulai daripada Yeremia dengan ratapannya, lalu dengan Yehezkiel dan Yesaya, dan sekarang kita masuk ke Daniel. Nah, Daniel itu termasuk sebagai golongan nabi. Ya, jangan kaget kalau kita sebut dia nabi. Kenapa? Karena dia melakukan eh, menyampaikan nubuatan. Makanya dia termasuk sebagai golongan nabi dan dia termasuk sebagai nabi besar. Balik lagi saya jelasin bahwa nabi besar, nabi kecil bukan bicara badannya atau bicara mengenai masa pelayanannya, tapi bicara mengenai tulisannya. Ya, jadi Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, dan Daniel dikatakan nabi besar karena tulisannya yang banyak. Seperti itu. Di sini kita melihat ya bahwa tulisan itu penting. Jadi teman-teman jangan bilang, wah saya memberkati dengan khotbah. Gak cukup, khotbah gampang dilupain kok. Bahkan bisa diplesetin kok. Apalagi sekarang, kalaupun kita bilang ada di media, kita bisa plesetin. Kita bisa hilangin satu kata edit, aduh gampang banget khotbah. Tapi kalau tulisan, waduh nggak bisa. Apalagi terus di copy jadi buku. Tidak bisa untuk dibohongi. Nah, itu sebabnya dari sini aja kita udah belajar pembukaannya dari kitab Daniel ini untuk kita mau rajin menulis. Di mahasiswa itu harus rajin menulis dan menulis itu membuat kosakata kita dan ketajaman berpikir kita itu meningkat. Makanya ayo nulis. Jangan kebiasaan copy paste gitu kan. Itu otak lama-lama juga nggak berguna. Otak nggak berguna, lama-lama males gunain otak. Gitu, serius. Ya, kalau orang udah terbiasa nggak menggunakan otaknya, pasti otaknya akan tidak terbiasa untuk belajar. Makanya orang yang udah kuliah, udah nggak lulus kuliah 2-3 tahun, itu udah pasti tuh lulusnya jadi MA itu, mahasiswa abadi itu. Bukan bukan magister agritium ya, tapi mahasiswa abadi. Kenapa? Karena udah lama nggak digunain. Terus mundur 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 mundur, akhirnya gagal. Nah, kita lihat dari Daniel. Nah, kalau kita lihat siapa sih Daniel? Dia seorang tawanan perang loh. Ya, tawanan perang kenapa? Karena memang dia diangkut dari Yerusalem ke Babylon pada masa Raja Babel Nebukadnezar. Nah, dia bersama dengan orang Yahudi dari golongan atas lainnya. Jadi, memang ketika pembuangan dari Yerusalem ke Babylon itu, yang golongan pertama yang dibuang itu adalah mereka-mereka yang sebagai orang-orang cerdas. Tujuannya apa sih? Supaya menghancurkan identitas orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kuat dengan identitas identity. Ya, kalau kita orang Batak kuat dengan marga, same dengan orang Yahudi. Dia kuat sekali dengan identitas. Makanya bagaimana menghancurkan identitasnya? Buang. Bukan dijajah tapi dibuang. Pertama-tama orang-orang yang pintar dibawa. Sampai akhirnya rombongan terakhir adalah memang yang rakyat-rakyat yang biasa pun dibawa juga ke Babilonia. Dia termasuk orang yang dididik di Babylon, dipekerjakan. Dia bekerja bahkan di bawah Nebukadnezar, Belshazzar, dan juga Darius. Tahun 605 sebelum Masehi sampai dengan tahun 536 sebelum Masehi. Jadi hampir 70 tahun ya. 69 sampai 70 tahun bagaimana dia berkarya. Nah, namanya artinya adalah Allah adalah hakimku. Arti nama daripada Daniel. Tetapi di Babel dikasih nama baru seperti nama aslinya yang mengandung nama Allah Israel yaitu El, maka nama barunya pun mengandung nama dewa Babel. Belsajar, ya dengan anggapan bahwa Belsajar artinya semoga dewa Bel melindungi raja. Dewa Bel itu adalah dewa daripada orang-orang
Babylon. Kalau kita melihat tentang Daniel, kita lihat bagaimana dia sangat kuat dengan kebijaksanaannya. Ya. Yang kedua adalah sangat mudah bergaul. Nah ini. Jadi dia sangat mudah bergaul. Dia punya karakter sosialnya itu bagus. Itu cek aja Daniel zaman now. Kira-kira demikian gak ya? Kalau abang saya sih demikian dia gitu ya, gampang bergaul. Nah ini Daniel itu gampang bergaul ini. Humble gitu. Nggak sulit untuk masuk ke golongan-golongan tertentu, nggak terlalu pasang tembok gitu ya. Dan juga dia orang yang rajin berdoa. Nah itu bukan cuma berdoa tapi dia rajin berdoa. Nah latar belakang kitab Daniel kalau kita lihat ya, bagaimana tadi kita lihat bahwa Daniel adalah artinya Allah hakimku, dan kalau kita lihat bahwa kitab ini menggunakan nama daripada penulisnya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena tidak semua kitab ditulis oleh penulisnya atau nama kitab itu adalah penulisnya. Maaf. Kayak kitab Nehemia. Nehemia bukan Nehemia yang nulis. Siapa yang nulis? Ezra. Walaupun namanya Nehemia. Ya. Tapi kalau kitab Daniel ini memang Daniel yang menulis. Memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Alkitab, tetapi Daniel 12 ayat 4 bisa menjadi bukti tersirat ya, bagaimana itu menuju kepada beliau lah, si Daniel inilah penulis daripada kitab Daniel. Makanya Matius 24 ayat 15 sendiri pun, Yesus sendiri pun menghubungkan kitab Daniel ini dengan pribadi Daniel ya. Kalau kita baca di Matius 24 ayat yang ke-15 ya. Matius 24 ayat 15 dikatakan, yang seorang diberikan 5 talenta. Ini bicara perumpamaan talenta ya. Sorry, bukan. Yang akhir zaman, sorry. Ya. Ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ya. Jadi pembinasa keji, kita akan lihat di dalam kitab Daniel ada frasa pembinasa keji. Yang Yesus pun bilang itu dikatakan oleh Nabi Daniel. Jadi bukan dikatakan dari kitab Daniel tapi dari Nabi Daniel. Artinya apa ya? Si Daniel lah penulis kitab Daniel itu. Bang, pentingnya apa sih kita tahu siapa penulisnya? Gini, ketika kita mengetahui siapa penulisnya, kita akan memahami latar belakangnya. Dan ketika kita memahami latar belakang, kita bisa memahami alur berpikir pada kitab itu. Karena sekali lagi kitab kita ini itu terjadi secara natural, nggak aneh-aneh. Nggak tiba-tiba penulis Alkitab lagi tidur, tiba-tiba nulis. Wah, Tuhan membawa engkau untuk pergi keluar daripada tanah Mesir. Enggak. Mereka nulis nih. Kayak saya buat PowerPoint nih, pakai otak gitu kira-kira. Tapi dalam menulis itu ada Roh Kudus yang mengilhami, mewahyukan. Lihat kata mewahyukan. Selesai Alkitab, selesai wahyu nggak ada lagi. Oke, kalau pendeta sekarang bilang saya dapat wahyu, itu salah. Wahyu udah tutup. Lalu sekarang apa bang? Ada pendeta-pendeta mendapat kayak pengertian, itu namanya iluminasi, penerangan. Jadi wahyu udah nggak ada lagi. Wahyu Nugroho ada, tapi wahyu kitab nggak ada lagi. Kalau dia bilang dia dapat wahyu dari Tuhan, berarti dia sedang menulis kitab ke-67, saudara. Ya. Ini jangan bilang, oh nggak penting banget bang. Nah, nanti teman-teman akan berhadapan dengan orang-orang cerdas yang memahami Alkitab, kita malu sendiri. Kita bilang, saya dapat wahyu dari Tuhan. Wah, kita berarti sedang, kalau kita bilang kita mendapat wahyu dari Tuhan, berarti kita sedang tidak percaya bahwa Alkitab ini adalah wahyu yang telah Tuhan berikan. Wahyu khusus. Ya, kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar. Ya. Pada tahun 605 hingga tahun ketiga pemerintahan Koresh. Jadi latar belakang sejarah kitab ini ialah Babel selama 70 tahun pembuangan yang dibuatkan oleh Yeremia. Jadi memang ini adalah kitab di dalam masa pembuangan Israel di Babylon. Ya. Kalau kita balik lagi kepada pribadi Daniel, dia seorang remaja dari sejak usia muda dia sudah bergaul dalam pemerintahan.
Makanya tidak heran sampai 3 kerajaan pun tetap memakai dia. Ya, kemungkinan dia mati tahun 530 Masehi, sebelum Masehi, ya. Dan dia menyelesaikan kitabnya pada usia lanjut. Jadi usia tua. Makanya kalau saya lihat fotonya tua, karena memang dia diduga menyelesaikan kitabnya di usia tua. Layaknya Yohanes, tahu ya? Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, lalu dia menulis kitab Wahyu. Nah, itu dia di usia tua tuh. Ya. Hebat ya, udah tua aja bisa nulis, hebat banget tuh. Lah kita yang muda-muda kenapa jarang nulis ya? Kadang kalau kita baca kitab tuh saya bilang nih orang dapat otak dari mana? Abad 2000 tahun yang lalu. Tapi tulisannya mantep-mantep lah kita. Udah ada internet, udah ada koran bisa baca, udah ada buku, nulis kemana-mana. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain tidak nyambung. Kebanyakan kata tetapi. Tetapi mereka ingin pergi ke pasar, tetapi tidak jadi pergi ke pasar. Tetapi ada orang datang, tetapi mulu kata konjungsinya. Tapi lihatlah si Daniel ini, di usia tua pun dia bisa membuat frasa tulisan-tulisan yang sangat bermakna. Dan tulisan Daniel itu bukan tulisan yang mudah. Itu ada tulisan apokalipsis. Apa tuh apokalipsis? Apokalipsis adalah surat atau kitab yang berisi lambang-lambang. Jadi isi kitab ini enggak sesungguhnya. Ketika dikatakan ada beruang, bukan berarti beruang beneran beruang. Gitu. Tetapi itu adalah satu penggambaran. Ketika dikatakan tembaga, bukan benar-benar tembaga, tapi itu bicara mengenai kerajaan. Nanti silakan teman-teman baca semua kitab Daniel ya, ada 12 pasal. Nah, silakan baca supaya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tetapi tentu saya tidak mau masuk dalam tafsiran karena hari ini kita bukan belajar tafsiran ya, kita belajar dasarnya secara menyeluruh, comprehension. Nah, apa tujuan penulisan kitab Daniel? Yang pertama untuk menenteramkan hati. Bagaimana Tuhan ingin supaya lewat tulisan ini hati umat Tuhan itu tentram dalam masa penghukuman, pembuangan di Babel. Tentram mereka. Jangan takut tentang nasib-nasib mereka ketika mereka diperhadapkan dengan bangsa-bangsa kafir. Kalau saya ngomong kafir, bukan saya sedang mengkafir-kafirkan orang. Tapi pada prinsipnya di luar Israel itu kafir. Makanya kalau ada orang bilang kita kafir, memang benar kita kafir. Nggak usah disangkal. Kita kan orang non-Yahudi. Kita itu emang kafir. Ya, jadi kalau orang bilang kafir lu ya sama juga, Anda juga kafir, sama kafir, jangan saling mengkafir-kafirkan. Nah, kira-kira gitulah. Nah, yang kedua warisan penglihatan. Ya. Ini jadi warisan kepada umat Allah sepanjang sejarah, berbagai penglihatan bersifat nubuatan tentang kedaulatan Allah. Garis bawah kata kedaulatan Allah nanti saya akan ulangi. Kedaulatan Allah atas bangsa-bangsa dan kemenangan terakhir kerajaan Allah di bumi. Makanya ketika kita baca Daniel agak pusing memang. Agak pusing apabila kita hanya membaca secara harafiah itu. Kalau kita hanya baca harafiah, ya sudah. Kita nggak dapat apa-apa. Karena sekali lagi ini kitab Apokalipsis. Catat itu. Apokalipsis. Kitab lambang. Sama seperti kitab Wahyu. Kitab Wahyu kita tafsir harafiah. Stres kita. Stres. Ada naga keluar, gambaran ada naga, pendeta khotbah, Bapak Ibu akan ada naga, Bapak Ibu. Kepalanya ada 7, dibikin gambar kepalanya ada 7. Apakah benar demikian? Nah, ketika dikatakan 666, chip 666 lah. Emang 66 bicara chip? Emang zaman dulu ada chip? Kan ketika didalami 666 itu bicara Kaisar Nero, bukan chip. Itu kan angka manusia, bukan angka iblis. Nah, yang kayak gini-gini tentunya nanti masuk dalam tafsiran. Tapi sebelum lebih dalam, kita harus tahu dulu latar belakangnya secara umum. Kedua maksudnya tunjukkan sepanjang kitab ini yang tadi ya terkait dengan menenteramkan dan juga sebagai warisan penglihatan. Ini ada di sepanjang kitab ini. Dalam kehidupan Daniel dan dalam ketiga sahabatnya, SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dilukiskan dalam nubuatan dan pelayanan daripada Daniel.
kitab ini menegaskan bahwa janji Allah untuk memelihara dan mengembalikan umat perjanjiannya adalah sama pasnya dengan kemenangan yang akan bertahan selama-lamanya. Jadi memang kita lihat nanti nubuatan itu ada yang kekinian, ada yang keakanan. Kekinian itu nubuatannya nggak terlalu lama, nubuatan daripada Daniel, khususnya terkait dengan pemulihan. Tapi ada yang keakanan. Keakanan itu dinubuatkannya itu digenapi di perjanjian baru. Tapi bahkan ada yang bisa sampai sekarang pun masih terus untuk ditunggu penggenapannya. Survei kitab Daniel, ya. Isi kitab Daniel adalah panduan riwayat hidup, sejarah, dan nubuat. Lihat, bentuknya adalah sastra apokalipsis. Sekali lagi, apokalipsis atau apokaliptik sama aja. Ini bukan harafiah, tapi apokalipsis. Artinya apa? Berita dalam nubuatan itu bicara mengenai penglihatan mimpi dan lambang. Itu lambang. Nah, kenapa lambang? Gini, kami di keluarga ada namanya bahasa isyarat gitu. Ya, misalkan kami bilang gatel bukan berarti gatel, misalkan gitu. Gatel artinya misalkan ambil baju, misalkan gitu. Nah, kalau saya ngomong ke keluarga saya, gatel. Di keluarga saya otaknya ngambil baju ya, si Anggi butuh baju, ambil. Betul nggak? Tapi kalau misalkan saya ngomong gatel nih, langsung kan orang lain yang ngeliat, Bang Anggi pendeta kok kegatelan sih, gatel-gatel minta digarukin. Nah loh, kenapa? Karena orang lain hanya memahami secara harafiah, sementara keluarga saya memahami secara lambang ya, atau perumpamaan. Nah itulah fungsi daripada kitab Apokalipsis. Dia memberitahu pesan tapi pakai lambang supaya ketika orang membacanya, dalam artian orang di sini adalah orang non-Yahudi, orang-orang Babylon, tentara-tentara Babylon membaca surat itu, mereka bilang, surat aman kok, nggak ada pemberontakan kok, nggak ada pengen jatuhin negara kita kok, aman kok, aman. Masuk. Gitu. Jadi supaya nggak dimengerti, tetapi surat itu dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Nah makanya supaya kita bisa memahami isi daripada kitab Daniel, kita harus punya perspektif daripada orang Yahudi, bukan orang zaman now. Ya, ketika ngomongin langit baru, bumi baru, jangan dipahami sebagai langit yang turun, bumi yang turun, Yerusalem yang turun. Itu adalah analogi. Yang kedua adalah untuk memberikan semangat kepada umat Allah pada masa krisis dalam sejarah, ya tadi pembuangan, dan untuk membayangkan pengharapan Israel mengenai kemenangan akhir kerajaan Allah dan kebenarannya di bumi. Jadi emang ada yang kekinian, tapi ada yang keakanan juga. Jadi ada yang bicara mengenai kerajaan Allah di bumi saat itu, tapi ada kerajaan Allah dalam kekekalan. Nah, ini sangat menarik lagi pada kitab Daniel. Apa bagian utama daripada kitab Daniel ini? Ya, kalau kita lihat pasal 1 itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Menarik sekali, ada beberapa bahasa, ya. Saya dapati 2 dalam kitab Daniel ini. Pertama bahasa Ibrani, itu di pasal pertama itu. Dan itu menceritakan mengenai latar belakang daripada Daniel. Lalu pasal 2 sampai pasal 7, ya khususnya dimulai dari pasal 2 ayat 4 ditulis dalam bahasa Aram. Nah, itu menggambarkan kebangkitan dan keruntuhan 4 kerajaan yang kuat di dunia, yang berturut-turut dan diikuti oleh penetapan kerajaan Allah sebagai kerajaan yang kekal. Jadi di sini pasalnya nekenin bagaimana kedaulatan Allah atas campur tangannya dalam equal bahasanya, pemikiran manusia dan bangsa-bangsa, dengan menguraikan beberapa penguraiannya kayak gini. Awalnya naiklah Daniel hingga kedudukannya tinggi di istana Nebukadnezar. Lalu ada seorang seperti anak dewa dalam perapian yang menyala-nyala bersama 3 kawan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu kegilaan sementara Nebukadnezar sebagai hukuman Allah. Lalu peranan Daniel dalam perjamuan Belsajar yang menyatakan akhir kerajaan Babel. Pembebasan ajaib Daniel dari gua singa. Penglihatan mengenai 4 kerajaan dunia berturut-turut yang dihakimi oleh yang lanjut usia. Nah ini lanjut usia jangan dibilang orang tua, tapi sekali lagi ini adalah gambaran.
Nah, saya nggak mau masuk lebih dalam kalau nanti teman-teman nanya kayak gini, Bang, maksudnya yang tua itu apa, Bang? Itu udah masuk ke tafsiran itu. Itu bukan ranah saya lagi. Ya. Jadi sekarang ranah saya menjelaskan secara komprehensif prinsip daripada kitab Daniel ini. Dan yang ketiga dari Daniel pasal 8 sampai ayat 12, ya saya harap kelihatan teman-teman. Daniel kembali menulis dalam bahasa Ibrani lagi dan menguraikan berbagai pernyataan yang luar biasa dan kunjungan malaikat dari Allah mengenai yang pertama umat Yahudi di bawah pemerintahan kafir kelak akan dalam pemerintahan kafir. Lalu ada periode 70 kali 7, ini dia. Sebagai waktu yang ditetapkan Allah untuk menyelesaikan misi Mesias itu. Dan akhirnya ada pembebasan dari penganiayaan pada akhir zaman. Nah, akhir zamannya sudah digenapi, tetapi akhir zaman untuk terakhir kali yang kedua kali Yesus datang belum digenapi. Jadi akhir zaman sudah ada belum, Bang? Sudah. Kapan Yesus datang? Itu Yesus datang pertama kali. Nah, sekarang ini kita akhir daripada akhir zaman. Jadi akhir zaman sudah sejak zaman Yesus. Makanya kalau orang bilang sekarang, wah udah akhir zaman nih. Dari dulu zaman Yesus pun udah akhir zaman itu. Nah, sekarang akhir daripada akhir zaman. Apa ciri khas daripada kitab Daniel? Saya catat ada 8 saya temukan. Ya, yang pertama nih kitab terpendek daripada nabi besar. Ya, tadi Yeremia, Yesaya, Yeskiel, dan Daniel. Dia terpendek 12. Yang lain ada 56, 66 kitab. Ya, pasal maksudnya. Ya, dan tapi paling banyak dikaji dan dibaca. Ini menurut survei. Kitab Daniel dari 4 nabi besar itu paling banyak. Ya, karena kaitannya dengan akhir zaman itu yang sampai sekarang masih tunggu penggenapannya. Yang kedua, kutipan dalam perjanjian baru. Itu Daniel itu disebut atau dikutip lebih sering daripada kitab lainnya. Sering banget Daniel dikutip. Ya. Karena relate banget gitu dengan perjanjian lama. Perjanjian baru. Yang ketiga, kitab Apokalipsis sekali lagi. Ya, ini kitab Apokalipsis perjanjian lama. Sebagaimana Wahyu dalam perjanjian baru ya menyatakan tema-tema nubuatan yang besar, maka di perjanjian lama adalah kitab Daniel. Yang keempat, nubuatan Mesias. Kitab ini berisi ringkasan sejarah nubuatan paling rinci dalam perjanjian barat. Ya, perjanjian lama. Ya, dalamnya terdapat satu-satunya nubuatan pel yang menetapkan waktu kedatangan. Jadi Daniel berani sekali menetapkan kapan waktu pertama kali Mesias akan datang. Ya. Oke, kita lihat aja Daniel pasal yang ke-9 coba. Ayatnya yang ke-24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsanya dan atas kotanya yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini bicara mengenai Mesias. Maka ketahuilah dan pahamilah, katanya, dari saat firman itu keluar, yakini bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masih lamanya kota itu untuk dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Yaitu telah diurapi itu bicara Mesias. Ya, Mesias itu artinya itu diurapi, yang diurapi. Mesaya. Gitu ya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan memulai ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang
yang membinasakan sampai pemusnah yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Di sini menetapkan waktu setelah dikatakan akhirnya yang diurapi itu datang. Yang kelima, karakter daripada Daniel sangat kuat di sini. Berhikmat, berintegritas, tekun berdoa dan berpuasa. Kuat sekali dalam kitab Daniel ini. Jadi karakter daripada si penulisnya ditonjolkan. Yang keenam, syafaat bagi pemulihan. Ya, kitab ini berisi teladan terpenting dalam Alkitab tentang doa syafaat untuk pemulihan umat Allah. Dan doa syafaat itu dibangun bukan hanya berdasarkan suatu doa serpihan, ya kalau kita berbahasa rowa, bukan, tetapi dibangun berdasarkan janji. Dan mereka nggak takut untuk berdoa dengan menyampaikan janji, karena memang janji itu buat mereka. Ya, seharusnya kita pun anak Tuhan nggak perlu takut untuk menyampaikan janji firman Tuhan, karena itu buat kita juga. Kalau kita lihat survei ceritanya, ya kisah tentang Daniel dan kawan-kawannya termasuk kisah yang paling digemari di Alkitab ya. Dari sekolah minggu, itu tuh SMA Daniel di Gua Singa, itu udah sangat familiar. Lalu ada satu bahasa Batak di sini, bukan bahasa Batak ya, bahasa Ibrani mengenai tulisan di dinding, yaitu mene tekel urpasin. Ya, itu menjadi suatu frasa yang sangat kuat sampai saat ini. Pepatah itu, mene tekel uparsin. Mene artinya masa pemerintahan dan kekuasaan yang tidak takut akan Tuhan akan diakhiri karena Tuhan tidak lagi berkenan. Itu mene. Jadi Belshazzar waktu itu lagi pesta bersama-sama mabuk gitu ya. Lalu ada tulisan di dinding, mene tekel uparsin. Cara sederhana sebenarnya artinya adalah sudah ditimbang. Ditimbang apa? Kesalahannya. Kalau dikupas lebih dalam, kata mene artinya adalah masanya pemerintahan kekuasaan tidak takut akan Tuhan akan diakhiri. Tekel artinya kekuasaan itu selalu ditimbang, lihat. Ditimbang atau dinilai oleh Tuhan sang penguasa langit dan bumi. Kita belajar ya, ternyata apa yang kita lakukan ditimbang gitu. Kalau bilang ada timbangan, ya memang benar ada timbangan. Belshazzar ini kena timbangan dia. Ya. Yang tidak, ya, tekel artinya kekuasaan itu selalu timbang, ya, dan dinilai oleh Tuhan sang penguasa langit dan bumi. Yang tidak berbobot karena tidak bermanfaat bagi orang banyak akan diakhiri. Karena kekuasaan itu harus berguna, harus mendatangkan faedah, harus membawa berkat itu. Kalau enggak, buang. Sedangkan terakhir urpasin atau peres itu ya, artinya penguasa yang angkuh dan tidak mau bertobat akan dihukum atau diberikan kepada yang lain. Jadi inilah kata mene tekel urpasin ini bicara mengenai kesombongan sebenarnya. Kesombongan daripada Belshazzar akhirnya dijatuhkan. Kalau kita mau tarik dalam khotbah sehari-hari sangat luar biasa. Ini bicara kerendahan hati. Ya, someday saya akan bawa khotbah. Temanya mene tekel urpasin. Ya, tiba-tiba saya kayak gitu, jemaat udah muntah semuanya. Belum mulai udah bilang, waduh mene tekel urpasin. Khotbah yang keren kayak rencana Tuhan kan kayak gitu enak. Ini datang-datang mene tekel urpasin gitu. Tapi someday saya akan khotbah tentang ini dan secara praktis bisa kita ambil. Kalau kita lihat daripada kitab Daniel, kita baca 12 pasal, pasti kita akan ngomong mengenai akhir zaman temanya. Ya, karena memang gambarannya kuat sekali mengenai akhir zaman. Nubuatannya itu, lambang-lambangnya, gambar-gambarnya itu merujuk kepada akhir zaman. Sama seperti kitab Wahyu, demikian kitab Daniel. Ya, namun demikian, ya bukan berarti hanya akhir zaman yang dibicarakan oleh Daniel. Jadi ketika ketemu Daniel jangan mikir akhir zaman nih, jangan. Karena ada hal yang lebih luar biasa lagi daripada kitab Daniel, itu bicara perkenanan Tuhan dan apa kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan berdaulat terhadap kerajaan-kerajaan, terhadap Babylon, Media Persia, Greek, ya, Yunani, Rom. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana masa-masa di mana raja-raja ini akan tampil. Digambarkan sebagai beruang, singa, macan tutul. Ya. Inilah.
Gambaran bicara apa? Bukan hanya bicara mengenai akhir zaman, tapi apa? Kedaulatan Tuhan terhadap pemerintah-pemerintah. Jadi kalau ke depan kita ngomongin kedaulatan Tuhan, bahas kupas Daniel. Ya, kupas Daniel. Sangat cocok sekali dengan kedaulatan Tuhan, khusus terhadap pemerintah. Dan berkali-kali disebutkan angka 7. Ya, kenapa disebutkan angka 7? Ya, jangan ini dipandang secara harafiah, tetapi harus kita lihat secara simbol atau lambang yang menunjukkan kesempurnaan. Ya. Tema kitab Daniel, ini yang saya bilang, tema kitab Daniel ya, terlihat adalah kedaulatan Allah. Bagaimana Allah berdaulat menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian, atau Daniel dari gua singa. Allah berdaulat mengangkat dan menurunkan penguasa dunia. Nebukadnezar diturunkan dan menjadi tidak waras, bayangin, sampai gila. Lalu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Terserah Tuhan. Jadi intinya kalau kita lihat di sini bukan bicara hanya mengenai akhir zaman, tapi bicara mengenai kedaulatan Allah. Apa saja sih pesannya? Pertama, minat fatalistis manusia terhadap agama. Silakan dibaca lebih dalam. Bagaimana objek penyembahan manusia disediakan di sini dibahas. Ya, perhatikan konstruksinya dalam Daniel 3:1-3. Lunak tetapi terbuat dari emas yang mewah dan ukurannya yang besar. Kaku tapi kelihatan hebat. Nah itu lihat tuh objek penyembahannya. Perintah yang dikeluarkan. Ada suatu liturgi baru. Dikatakan, katakanlah pada kami apa yang harus kami lakukan dan kami akan melakukannya. Pendapat Nebukadnezar itu benar bahwa gabungan rasa kagum dan takut dapat meningkatkan penyembahan itu. Fatalistis manusia terhadap agama. Fatal ya. Fatal itu artinya ya? Gagal ya, fatal ya. Atau ya gagal atau berbahaya ya, fatal gitu ya, terlalu fatal, terlalu mengerikan gitu. Nah, inilah fatalitisnya, gambaran fatal yang manusia melihat agama gitu ya. Ketaatan ditawarkan, manusia seperti domba dan mereka akan mengikuti seorang gembala. Ini merupakan peringatan bagi para pemimpin. Ini bicara kekristenan juga. Jadi bagaimana nih fatalitisnya, berbahayanya manusia ketika tidak mengerti dan tidak mengimplementasikan kehidupan beragama dengan baik. Ada tuduhan dilancarkan, ya. Tapi bersyukurlah kepada Allah bagi para non-konpromis yang nggak kompromi, orang yang dapat membedakan yang benar dari yang jahat, walaupun yang salah itu bersumber pada raja. Dan ada satu pilihan ditawarkan, bertobat atau mati. Ini kan bicara mengenai agama. Ya, seringkali pilihan yang ditawarkan begitu gamblang ya. Tapi kita seringkali menolak Kristus loh, jika pilihan itu bukan kematian, melainkan semata-mata hanya menjadi bahan tertawaan atau dianggap aneh. Ya. Selanjutnya jawaban diberikan. Ya. Bagaimana orang yang mulai memahami agama akhirnya mengatakan, waduh kami harus menang bagi Tuhan. Namun hukuman tetap dilaksanakan. Iman ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dicobai habis-habisan. Kira-kira gimana? Tapi akhirnya ada kelepasan. Bahkan ada suatu titah baru. Nah, bukannya dia bilang, sungguh kita harus menyembah Allah yang disembah oleh Allah Sadrak, Allah Mesak, Allah Abednego. Dan akhirnya kedudukan baru. Dari penjara kepada kekuasaan, dari penghinaan kepada kehormatan. Sama seperti Yusuf. Yang kedua, pengetahuan Allah yang sempurna mengenai hari depan. Ini dia. Ya. Pengantar wahyu. Kembali kita mendapatkan Daniel itu sedang berdoa. Dia tidak meminta sesuatu, tapi mengakui segala kesalahan. Ini doa yang luar biasa. Dia meluruskan hubungannya dengan Tuhan. Bahkan di satu ringkasan yang tepat, 7 kali 70. Tidak semata-mata 490 tahun loh. Tapi angka mewakili seluruh periode dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, petunjuk untuk penafsiran.
Ya, jadi rencananya terbagi dalam 3 bagian, 49 tahun, 434 tahun pada masa akhir selama 7 tahun. Nah, ini tentu teman-teman akan bahas lebih dalam daripada pelajaran tafsiran. Tapi saya hanya memberikan gambaran ringkasnya aja untuk kita bisa memahami konteksnya dan prinsip daripada kitab Daniel. Next. Apa yang bisa kita ambil? Pertama, bagaimana seharusnya orang Kristen bertindak ketika dalam pembuangan. Dan yang kedua, kalau kita maknai itu dalam artian poin 1 ini. Bagaimana orang Kristen sebagai orang buangan? Kita ini orang buangan. Kita ini makhluk asing. Makanya Paulus berkata, keluarga negara kita di dalam surga kok. Kamu menumpang, kata Petrus, Rasul Petrus. Petrus 1 Petrus 1 ayat 17. Demikian yang terjadi dengan Daniel, seorang buangan pendatang asing. Tetapi sekalipun demikian ada tuntutan sekalipun kita orang asing, kita katakan rumah kita bukan di dunia, tapi ada tuntutan juga. Apa? Jangan terpengaruh oleh puji-pujian duniawi atau oleh hadiah-hadiah. Jangan takut terhadap ancaman dunia. Katakan apa yang harus dikatakan. Jangan terpengaruh dengan agama-agama dunia. Bersamalah dengan Allah. Dan serahkanlah segala konsekuensinya kepada Dia. Itu mengenai bagaimana kita sebagai pendatang buangan, tetapi kita juga kita harus tetap hidup berpadanan dengan prinsip daripada anak-anak kerajaan Allah. Yang kedua, umat Allah sebagai kawan sekerja Allah. Ya, dalam seluruh kitab Daniel kita melihat ya, ada kehadiran Allah bersama umatnya. Dan kita melihat bagaimana berbagai rencananya dengan umatnya itu dalam berbagai pengalaman. Itu menjadi pelajaran. Ya, khususnya dalam perjalanan Israel dan dalam hidup kita. Makanya dikatakan Musa dalam Keluaran 3 ayat 7. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Yang melepaskan siapa? Tuhan, tapi dia memakai Musa. Jadi yang kedua kita lihat bagaimana bicara mengenai kawan sekerja Allah. Bagian terakhir, bagaimana garis besar daripada kitab Daniel. Nah, silakan dibaca lebih detail supaya rekan-rekan bisa mengetahui jalur berpikir daripada kitab ini. Dimulai daripada Daniel di Babel, lalu Nebukadnezar mendapat mimpi, ya. Tetapi Daniel layaknya Yusuf, dia berdoa, bahkan dia menafsirkan mimpi, akhirnya dia mendapat kuasa. Lalu ada perapian yang menyala-nyala, ini bicara mengenai Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu mimpi lagi Nebukadnezar mengenai pohon, ya emang kurang suka mimpi nih Nebukadnezarnya. Lalu ada pesta Belsajar, ya yang ada tulisan tadi menetekel upasin. Lalu akhirnya Daniel difitnah, masuk ke gua singa, gitu ya. Di hari setelah itu yang ketujuh mengalami penglihatan tentang 4 binatang buas yang tadi sudah saya sampaikan, domba jantan, kambing jantan. Ya, lalu dia berdoa lagi, lalu ada 70 kali 7 masa, dan terakhir ada pengantar nubuatan. Ya itulah garis besar daripada pembahasan kitab Daniel. Ya, suatu kitab yang sangat menarik dan memberikan inspirasi oleh banyak orang sehingga perlu untuk terus dikaji. Jadi prinsipnya yang kita pelajari bahwa kitab Daniel jangan dipandang secara harafiah, tapi mari kita mengecek secara historis, secara sejarah terkait dengan detail-detail dalam kitab ini. Ya khususnya terkait dengan 4 kerajaan itu, ya lihat daripada kerajaan Babylon, Media Persia, Greek, Rum, ya lalu ada Davidic Kingdom, jadi sempat ada memang, ya lalu ada Investigative Judgment, dan terakhir ada kerajaan Allah, just Christ Kingdom, kerajaan Tuhan Yesus. Demikian teman-teman, ya kiranya rekan-rekan boleh mengikuti dengan baik, ulang-ulangi lagi tayangan ini. Lalu kalau ada pertanyaan silahkan taruh di kolom chat. Mari kita berserah doa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami telah belajar mengenai Daniel. Kiranya setiap apa yang menjadi karakternya
boleh kami tiru dalam hidup kami. Urapi kami, berkati kami Tuhan. Berikan kecerdasan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Silakan teman-teman untuk kita sama-sama bertanya, untuk kita sama-sama belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.